Bab 845. Kekuatan di atas kekuasaan. Jika bukan karena Lord, saudaranya tidak akan tersesat ke jalan itu. Setelah Grey Z terselesaikan dan masalah dengan keluarga Z terpecahkan, dia pasti akan pergi kepada Lord itu lagi dan memintanya untuk membayar harganya. Dia tidak banyak bicara, dan pergi dengan orang-orangnya secara langsung. Di halaman keluarga Lon, darah mengalir ke sungai, dan bau darah yang menyengat membuat mata Piang Lon sedikit merah. Ketika dia bangkit, dia tidak tahu apakah itu bersemangat atau apa. Ayah pria itu. Semua orang hanya saling memperalat satu sama lain. Piang Lon berkata dengan ringan. Lord telah memeriksa orang itu tanpa memasuki pintu tersembunyi. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengetahuinya? Itu kesempatan untuk bangkit. Itu juga memberi kesempatan keluarga Lon untuk berdiri di utara selamanya. Bahkan jika itu untuk mencari kulit harimau, Piang Lon harus melakukannya, karena jika keluarga Lon tidak melakukannya dan keluarga lain mendapatkannya, keluarga Lon akan segera disingkirkan. Dia menoleh, menatap Fairy Lon, dan berkata dengan bijaksana. Dunia ini, kekuasaan dan kekayaan, semuanya kosong, dan hanya kekuatanmu sendiri yang menjadi akarnya. Apakah kamu mengerti? Saat itu, Lord menggunakan kekuatan satu orang, dalam semalam memusnahkan 4 keluarga kaya teratas. Lalu secara paksa membiarkan 8 keluarga kaya teratas hanya menyisakan 4 posisi. Betapa gila dan arogannya itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang menakutkan, bagaimana dia bisa melakukannya? Persis sama dengan 4 keluarga kaya teratas lainnya, dan bahkan keluarga berpangkat tinggi dari seluruh keluarga utara akan memahami bahwa dalam menghadapi kekuatan sejati, kekuasaan dan kekayaan apapun tidak ada artinya. Jadi kemudian, mereka mati-matian membudidayakan para master bela diri. Dan dengan susah payah meningkatkan kekuatan mereka sendiri, sehingga keseluruhan kekuatan utara telah meningkat ke tingkat yang besar, dan itu dapat diseimbangkan. Keluarga besar asalkan bisa memiliki master tingkat Grand Master itu cukup untuk mendapatkan pijakan di utara. Ya, Fairy Lon menjawab dengan hormat. Di masa lalu, dia tidak akan begitu patuh. Tetapi sekarang, terutama malam ini, setelah melihat kekuatan Zaidin Kana, terutama kekuatan 3 master tingkat master, dia mengerti apa yang dikatakan Piang Lon. Di utara ini, terlalu banyak orang yang bersembunyi sangat dalam. Kamu harus ingat bahwa jika kita ingin hidup, kita membutuhkan seseorang untuk mati. Sekarang orang yang akan mati adalah keluarga Z. Piang Lon berkata, Zaidin Kana masih memiliki 3 guru di tingkat Grand Master. Saya pikir kali ini, keluarga Z pasti menderita kerugian besar jika tidak meninggal. Wajahnya menjadi semakin serius. Ini adalah kecenderungan umum untuk bermain melawan keluarga Z. Dia sudah tahu di permainan catur utara ini bahwa salah satu pemainnya adalah jagoannya. Sekarang permainan catur mengacu pada keluarga Z, siapa yang tidak berani mengikuti tren umum. Tapi siapa pemain lainnya, Piang Lon belum melihatnya. Keluarga Azur. Keluarga Azur yang menikah dengan keluarga Z. Atau keluarga Pang yang belum bertindak sama sekali. Piang Lon tidak tahu, tapi dia tahu bahwa begitu banyak orang meninggal malam ini. Begitu banyak keluarga dengan nama keluarga besar dihancurkan dan tiba-tiba sumber daya tambahan dilepaskan. Dan industri ini akan menarik sekelompok orang untuk menjadi lebih gila. Dalam permainan catur di utara ini, keluarga naganya juga merupakan bidak catur. Tetapi meski hanya sebagai bidak catur, Piang Lon berharap dapat melihat situasi catur secara keseluruhan dengan jelas. Selain untuk bertahan hidup, juga untuk menemukan kesempatan dalam krisis agar bisa bangkit kembali.
Piang Lon cukup berhati-hati, cukup pintar, dan cukup toleran untuk melihat sudut permainan catur ini. Ini yang memungkinkannya berjalan beberapa langkah lebih cepat dari yang lain. Tapi sebagaimana dia tahu bahwa orang lain yang bermain catur dengan lordnya adalah Zaidin Kana, yang sekarang akan membunuh Grey Z. Ayah, apakah Zaidin Kana benar-benar akan membunuh Grey Z? Ferilon masih tidak percaya. Dia selalu merasa bahwa Zaidin Kana sangat berbahaya, dan dia menyembunyikannya dalam-dalam. Bahkan jika dia setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Lon sekarang, dia tidak bisa mempercayai orang itu sama sekali. Orang yang begitu kuat, bersembunyi begitu dalam, sama sekali tidak bisa dipercaya secara sembarangan. Kamu tidak mengerti perasaan ketiga bersaudara di keluarga Kana. Piang Lon mendengus. Dia pasti akan membunuh Grey Z. Bab 846. Jika dia meninggal, aku juga mati. Setelah ditentukan, Grey Z adalah anggota keluarga Z, dan Zaidin Kana pasti akan membunuh Grey Z. Kebencian dirampok dari posisi keluarga kaya raya, kebencian terhadap saudaranya yang dibunuh, tak satu pun dari keduanya ini dapat ditahan lagi oleh Zaidin Kana. Terlebih lagi, keduanya telah terjadi. Tapi jika keluarga Z bergerak, Ferilon ragu-ragu. Dia sekarang dapat yakin bahwa Grey Z adalah anak terlantar dari keluarga kaya 15 tahun yang lalu. Karena dia adalah putra Xian Z, apakah Xian Z akan menyaksikan Grey Z dibunuh begitu saja? Dengan kekuatan keluarga Z saat ini, Zaidin Kana ingin membunuh Grey Z itu tidak akan semudah yang dipikirkan. Meskipun ada banyak master di keluarga Kana, aku sangat berharap keluarga Z akan bergerak. Piang Lon menyipitkan matanya. Matanya dalam, memancarkan semacam tipu muslihat. Dengan begitu, permainan catur ini akan berubah. Betapa kuatnya keluarga Z saat ini. Seberapa kuat, tidak ada yang tahu. Karena 4 keluarga kaya teratas, keluarga Z sekarang bahkan lebih rendah daripada keluarga Pang dan keluarga Azur. Xian Z tampaknya tidak termotivasi untuk jadi tertinggi selama bertahun-tahun, tetapi Piang Lon tahu bahwa Xian Z menyembunyikan kapasitasnya dan menawar waktunya. Dia terpaksa mengusir wanita tercintanya, dan bahkan putranya menjadi putra yang terlantar. Akankah dia lupa? Mustahil. Dia tidak aktif selama bertahun-tahun, dia khawatir Xian Z telah mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Di masa lalu, semua orang tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, bahkan jika keluarga Z lebih kuat, 4 keluarga terbaik tidak akan jauh berbeda dan akan tetap menjaga keseimbangan. Tapi sekarang berbeda, kemunculan Grey Z dan tanah terlarang yang menakutkan tiba-tiba merusak keseimbangan. Apalagi jika rumor itu benar, maka identitas Grey Z membuat mereka semakin cemburu pada keluarga Z. Dengan cara ini, bukankah keluarga Z akan lebih unggul dari 3 lainnya? Jangankan keluarga Lonnya, 2 keluarga lainnya juga tidak akan pernah setuju. Bahkan yang ada di gerbang tersembunyi tidak akan mengizinkannya. Ada kekuatan super di utara yang telah dia ciptakan, dan jika itu musnah dalam sekejap mata, dia tidak akan tinggal diam. Ferilon. Piang Lon menoleh untuk melihat putranya. Katakan pada Rania bahwa seseorang akan membunuh Grey Z. Ferilon terkejut. Beritahu Rania Lon secara langsung, apakah dia akan bisa menerimanya. Ayah, Rania masih terobsesi dengan Grey Z, memberitahunya seperti ini, itu akan terlalu kejam. Lagi pula itu adalah adik perempuannya, yang termasuk dalam keluarga Lon. Meskipun Ferilon kejam, dia masih memiliki perasaan sayang terhadap adiknya. Hah, kejam. Piang Lon mendengus dingin. Jika keluarga Lon dihancurkan, bukankah akan lebih kejam? Ya,
Ferilon tidak berani mengatakan apapun, dan segera meminta seseorang untuk membersihkan mayat di kompleks sebelum bergerak menuju kamar Rania. Hari sudah larut malam, dan Rania Lon masih belum tidur. Dia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Orang-orang yang menjaga di luar semuanya kuat, dan Ferilon memerintahkan untuk tidak mengizinkan Rania Lon keluar. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menghentikan dirinya. Tuan Muda Lon. Melihat Ferilon datang, orang-orang itu berteriak dengan hormat. Di dalam ruangan, Rania Lon mendengar suara itu dan segera bergegas ke pintu dan membuka pintu. "Kakak, kamu biarkan aku keluar." Beberapa penjaga mendekat untuk menutup pintu. Ferilon melambaikan tangannya untuk membuat mereka mundur. Dia masuk ke kamar dan mendesah. "Rania, kenapa kamu begitu merepotkan?" Mata Rania Lon masih merah, dan dia tidak tahu berapa kali dia menangis. "Dia tidak bisa mati. Jika dia mati, aku akan mati juga." Hati Ferilon terkejut. "Adikku, ketika dia berbisnis, dia terlalu tegar untuk menjadi kuat." Begitu banyak pria mengaguminya dan membungkuk padanya. Tetapi ketika sampai pada Greyset, dia langsung menjadi wanita kecil yang lemah, dengan kelemahan di sekujur tubuhnya, dan dia hancur dalam satu pukulan. Bab 847. Kekuatan Super. Kakak bisa membantumu dan membujuk ayah untuk tidak menyerangnya sementara, tetapi orang lain akan menyerangnya. Ferilon berkata, "Kamu tidak tahu, dia menyinggung terlalu banyak orang." Rania Lon menggelengkan kepalanya, putus asa. "Ada apa dengan dia? Dia sama sekali tidak salah. Kesalahannya adalah orang-orang rakus itu. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu?" Rania Lon berkata dengan lantang. "Siapa yang ingin membunuhnya, katakan padaku, siapa yang ingin membunuh dia?" "Kakak, katakan padaku." "Keluarga Kana." Ferilon berkata langsung. "Greyset membunuh Zadan Kana. Sekarang keluarga Kana akan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Greyset. Aku sudah memberitahu ayah. Ayah juga telah membujuk kepala keluarga Kana, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Kamu mungkin tidak tahu seberapa dalam perasaan ketiga bersaudara keluarga Kana itu. Greyset membunuh Zadan Kana, maka keluarga Kana tidak akan pernah berhenti sampai Greyset mati." Wajah Rania Lon tiba-tiba menjadi sangat pucat. Setelah bertahun-tahun di utara, mana bisa dia tidak mengenal keluarga Kana. Meski hanya keluarga kelas 1, kekuatan keluarga Kana tidak lemah, dan jarak dengan keluarga teratas tidak terlalu besar. Setelah bertahun-tahun, siapa yang berani memprovokasi keluarga Kana? Bahkan keluarga Lon mereka selalu sangat berhati-hati dalam sikap mereka terhadap keluarga Kana. Pembunuhan dirinya kali ini dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Kana. Mereka bahkan berani membunuh anggota keluarga kaya raya. Apalagi cuma membunuh Greyset. Rania Lon panik. Keluarga Kana, bagaimana bisa menjadi keluarga Kana? Tidak mungkin bagi keluarga Lon kita untuk membujuk keluarga Kana demi Greyset. Apa yang bisa dilakukan, kakak telah lakukan, dan sisanya hanya bisa mengundurkan diri. Ferilon sengaja menghela nafas dengan lega. "Saya berharap seseorang dapat mengambil tindakan dan menyelamatkan nyawa Greyset, jika tidak, dia pasti akan mati." Rania Lon gemetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ferilon. "Keluarga Z, keluarga Z," dia berteriak. "Keluarga Z tidak akan membiarkan Greyset mati, mereka pasti akan menyelamatkan Greyset. Itu adalah satu-satunya anak dari keluarga Z." Mata Ferilon berkontraksi, dan Rania Lon akhirnya tergiring sesuai yang diinginkan. Ekspresinya tidak berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Grey Z hanyalah anak terlantar dari keluarga kaya. Dia telah lama diusir oleh keluarga Z. Keluarga Z tidak akan peduli padanya. Aku akan menemui Paman Z. Rania Lon seperti orang gila, terlepas dari bujukan Fairy Lon, dia dengan cepat berlari keluar. Ketika penjaga di belakangnya melihat ini, mereka segera ingin menangkapnya. Namun, mata Fairy Lon membuat mereka mengerti dan membiarkannya. Hanya untuk melakukan sesuatu, menyaksikan Rania Lon membuat rencana makin mulus. Fairy Lon menyipitkan matanya, mengungkapkan sentuhan ketenangan. Keluarga Z, Grey Z ini benar-benar mengganggu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Z begitu kuat. Di bawah kekuatan tersembunyi ada Grey Z yang sangat kuat. Jika Grey Z tinggal bersama keluarga Z, seberapa kuat kekuatan keluarga Z? 3 keluarga kaya lainnya kan bisa dilampaui oleh keluarga Z. Sangat disayangkan bahwa keluarga kuat tidak diizinkan di utara, bukan hanya kami, tetapi orang itu juga tidak mengizinkan. Fairy Lon mencibir. Sekarang, langkah ini sepenuhnya selesai. Jika keluarga Z menolak untuk bergerak, hanya Grey Z yang akan mati. Dan jika keluarga Z bergerak, bahkan keluarga Z tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Pada waktu itu, rumah teh pinggiran. Sudah lama sekali Grey Z membeli kedai teh ini. Dia sangat menyukainya karena lingkungannya tenang dan cocok untuk membunuh. Saat ini, tidak ada orang di dekat kedai teh dan tidak tahu apakah ada yang bisa merasakannya. Angin di sini agak dingin. Bahkan di tengah malam terasa semakin menyedihkan. Grey Z sedang duduk di lobi, duduk bersila, aroma teh menyebar di atas meja kopi di depannya. Dia membuat teh dengan santai tanpa memperhatikan. Dalam kegelapan, sekelompok orang sudah mengepung seluruh kedai teh. Bahkan, di sisinya, Brother Zen tidak ada di sana. Tidak ada seorang pun di sana, dialah satu-satunya di kedai teh ini. Sekelompok orang mengepung Grey Z, tidak memberinya kesempatan dan ruang sedikit pun untuk melarikan diri. Bahkan tidak ada celah di sekitar kedai teh. Bab 848. Wanita jalang itu. Dadada. Langkah kaki, dari jauh semakin dekat. Setiap langkah seakan menginjak simpul khusus, membuat energi dan darah orang tidak dapat tenang tetapi bergejolak. Grey Z mengangkat kepalanya dan melirik, mengambil cangkir lagi dari cangkir dan nampan, merebusnya dengan air mendidih, dan meletakkannya di sisi yang berlawanan. Saya sangat sibuk dan belum membaca buku selama beberapa hari. Tapi kalau ada keluhan, saya akan mendengarkan dengan jelas. Dia melihat teh, sambil ringan berkata. Seolah-olah ingin mengatakan, saya memiliki teman datang dari jauh. Grey Z mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata Zaidin Kana. Kedua matanya merah dan memancarkan aura menakutkan dan mata mereka segera bertabrakan, menyebabkan suhu sekitar turun drastis, yang membuat orang bergidik. Grey Z, mata Zaidin Kana berlumpur, menatap Grey Z. Apakah kamu membunuh Zadan Kana? Ya, itu aku. Grey Z tidak ingin menyangkalnya. Jika dia membunuh, apakah ada orang yang tidak berani dia akui? Kamu sangat berani. Zaidin Kana berteriak. Dia dari keluarga Kanaku, adik laki-lakiku. Adikmu. Grey Z tersenyum, mengambil cangkir teh, meletakkannya di bibirnya, dan dengan lembut menyesapnya. Dia mengambil seteguk lagi, seolah-olah dia tidak takut dikepung oleh ratusan orang di sekitarnya, masih berbicara dan tertawa. Dia datang untuk membunuhku, tidak bolehkah aku melawan? Aku harus bagaimana? Apakah aku seharusnya berdiri di sana dan dibunuh olehnya begitu saja? Apa gunanya tangan dan kakiku? Dia memandang Zaidin Kana. Kamu datang untuk membunuhku sekarang.
Apa artinya, aku harus duduk di sini dan membiarkanmu membunuhku, bukannya melawan? Perlawanan tidak akan berguna. Zaidin Kana berjalan menuju Grey Z selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah yang dia ambil aura pembunuh di tubuhnya menjadi sedikit tebal. Dia tampaknya datang dari neraka, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari kedalaman neraka paling mengerikan. Jarak antara Zaidin Kana dan Grey Z hanya 10 langkah. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu tetapi juga menghancurkan keluargamu. Akan kubunuh ayahmu si pencuri itu dan menghabisi semua keluarga Z-mu. Mata Grey Z sedikit menyusut. Apa hubungannya ini dengan keluarga Z? Dia membunuh Zadan Kana itu tangannya sendiri. Bagaimana Zaidin Kana mengaitkan tanggung jawab itu pada kepala keluarga Z? Grey Z sedikit marah, dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Z. Wajah muram terlihat di raut Zaidin Kana. Sangat disayangkan bahwa keluarga Z tidak bermoral. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Grey Z dengan penuh penghinaan dan sarkasme. Ibumu, perempuan jalang itu, pasti sudah lama meninggal kalau tidak. Boom! Sebelum Zaidin Kana selesai berbicara, Grey Z tiba-tiba bergerak. Tidak lagi bergerak seperti gunung, tapi setiap gerakan adalah guntur. Meja kopi di depannya langsung berantakan dan berubah menjadi panah tajam, menembaki wajah pembunuh Zaidin Kana. Tubuh Grey Z seolah berubah seketika. Zaidin Kana boleh mempermalukannya, tetapi ibunya tidak ada yang dia izinkan untuk menghujatnya meski satu kata pun. Bang! Kepalan tinju Grey Z, sebelum menyentuh Zaidin Kana, meledak dengan pukulan yang sangat kuat. Hampir seketika ia telah tiba di depan Zaidin Kana cepat dan ganas. Jarak 10 langkah, bagi seorang master seperti dia tidak seperti apa-apa. Grey Z, yang tiba-tiba kesal, sudah dipersiapkan oleh Zaidin Kana lebih awal. Dia mengatakan bahwa wanita jalang itu hanya untuk merangsang kemarahan Grey Z, tetapi dia tidak mengharapkan itu sangat efektif. Kamu memang keturunan jahat dari keluarga Z. Benih jahat Zian Z dan wanita jalang itu. Hari ini aku akan membunuhmu. Pergi untuk menemukan kuburan wanita jalang itu dan melubangi kuburannya. Zaidin Kana tertawa. Kemudian, mengayunkan tinjunya ke arah Grey Z. Ketika kedua orang itu bertemu satu sama lain, mereka saling membanting tinju, dan itu membuat suara keras. Kedua tinju itu membentur satu sama lain seperti dua potong baja. Jangan pernah memfitnah ibuku.